Nisa Purba dengan NIM 230306062 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPK MSI, dan saya sedang berada di salah satu peternakan yang berada di Tanah Karo, tepatnya di Desa Balungkerso. Di sini saya sedang bersama kakek Sofian. Di sini saya akan menanyakan bagaimana tentang 5P kepada kakek Sofian. Dimana yang P pertama itu adalah tentang perencanaan. Bagaimana rencana kakek ke depannya tentang perencanaan kakek ini bagian perkandangan, Kek? Perkandangan itu ya kita harus tempatnya itu kering pertama kali. Yang keduanya itu harus sesuai tingginya. Berarti rencana ke depannya ada rencana mau diperbesar nggak? Rencananya ada. Nah, menurut saya, seorang peternak yang memiliki rencana ingin memperluas dan memperbesar kandangnya itu merupakan salah satu rencana yang sudah tepat. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rencana yang akan kita lakukan. Termasuk yang pertama, seperti yang dikatakan narasumber, bahwa iklim juga sangat berpengaruh. Yang kedua, lingkungan. Dalam lingkungan ini, kita juga harus memperhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap kita. Karena biasanya, suatu kandang itu akan menghasilkan bau dan terdapat banyak lalat. Kemudian bagaimana rencana kakek ke depannya tentang kesehatannya? Kesehatannya itu kita setiap paginya itu kalau seandainya ada yang kurang sehat ya kita perlu kita kasih pengobatan istilahnya seperti obat cacing, vitaminnya gitu. Menurut saya, kesehatan ternak akan terus terjaga apabila kita memberikan pakan yang cukup serta memperhatikan obat-obatan yang kita berikan. Termasuk seperti yang dilakukan oleh narasumber, bahwa beliau memberikan pakan dan juga memberikan obat cacing terhadap ternaknya. Namun, apabila ternak semakin besar, maka ada baiknya kita memberikan vitamin, konsentrat, serta melakukan suntik cacing dan divaksin apabila diperlukan agar terhindar dari virus-virus. Namun, yang dilakukan oleh narasumber itu sudah tepat karena mengingat kuantitas yang dimiliki oleh beliau itu hanya 14 ekor kambing dan untuk lebih menghemat biaya. Kalau ini Kak, rencana kakek tentang pakannya itu gimana? Pakannya itu sementara ini ya kita kalau paling tidak seminggu sekali kita kasih konsentrat. Menurut saya rencana beliau dengan memberikan konsentrat itu sudah cukup baik. Mengapa? Karena selain memberikan pakan yaitu rumput sebagai pakannya dan memberikan konsentrat itu akan lebih baik karena akan mempercepat pertumbuhan ternak atau kambing dan menambah bobot berat badannya. Pembibitannya ini jenis domba apa ini, Kak? Ini domba sapok. Domba sapok. Berarti Ya. kedepannya tetap domba sapok aja Tetap, nih? karena kalau melihat iklimnya di daerah kita ini ya yang bagus adalah sapok. Oh, berarti lebih cocok sapok ya, Kak? Nah, seperti yang dikatakan oleh narasumber, pemilihan pembibitan ini harus juga memperhatikan iklim. Nah, kebetulan di Balungkerso itu, jika malam itu cuacanya cukup dingin, maka pembibitan yang akan dipilih selanjutnya itu juga akan terus domba sapok karena itulah yang dapat bertahan hidup ataupun mudah beradaptasi dengan iklim di desa tersebut. Terkait pemasarannya, rencananya itu biasanya dipasarkan kemana? Biasanya ada pengumpul, tapi kalau saya pribadi ya saya bagusnya itu ya kita pasarkan sendiri. Oh, pasarkan sendiri. Narasumber mengatakan bahwa selama ini beliau memasarkan hasil ternaknya ataupun kambingnya itu melalui agen atau pengumpul. Tetapi beliau juga berencana akan memasarkannya sendiri. Menurut saya akan lebih akurat jika rencana beliau itu dibuat goals yang lebih spesifik seperti bahwa 2 atau 3 bulan sekalinya itu harus ada ternak yang terjual misalnya beberapa ekor. Kita masuk ke yang kedua, itu tentang pengorganisasian. Bagaimana pembagian pengorganisasian yang kakek terapkan dalam menjalankan usaha ternak ini? Kita punya anggota 2 orang. Itu satu spesial untuk mencarikan pakannya rumput. Nah, yang kedua khusus memang untuk dia membersihkan kandang dan menengok kesehatannya daripada ternak itu. Berarti 2 ya kayak anggotanya. 2. Menurut saya manajemen pembagian itu organisasinya itu sebenarnya belum tepat ya, karena seharusnya pengorganisasian itu kan kalau di perusahaan besar tuh mulai dari supervisor, manager, general manager, deputy head, bio head, lanjut ke direktur, pokoknya sekarang semakin tinggi gitu kan. Nah, namun mengingat ternak tersebut juga masih ternak yang sederhana, maka hal ini masih lazim. Ya, menurut saya ya sudah cukup baik dalam pembagian tugas kepada anggotanya. Tentang staffing, kriteria yang bagaimana yang kakek cari untuk dijadikan sebagai pekerja kakek? Pekerja yang itu. Iya. Ya. Yang jelas dia haruslah rajin. Yang kedua kali dia harus jeli tentang memilah pakannya rumput. Berarti harus tahu juga jenisnya. Iya. Kakek. Nah, pada bagian staffing biasanya peternak itu memiliki kriteria yang berbeda-beda.
Namun, pada hal ini sama situasinya dengan pengorganisasian, karena ternak ini termasuk hasil ternak sederhana, maka narasumber hanya mencari kriteria yang jujur, rajin, serta memiliki pengetahuan sedikit tentang pakan dan ternak bagian perkandangan juga. Tidak sama halnya dengan peternakan yang sudah besar atau PT yang sudah besar. Mereka itu biasanya minta yang mungkin S1 atau S2 bagian nutrisi dan sebagainya. Namun untuk hal ini menurut saya sudah tepat dilihat dengan kondisi ternaknya. Bagian pengarahan, bagaimana cara kakek dalam memberikan arahan dan memimpin anggota kakek gitu kek terkait perkandangan, ngasih makannya. Ya, yang pertama kalau untuk pakan rumputnya kita arahkan supaya cari jenis-jenis rumput yang tidak banyak mengandung air. Kalau untuk yang di kandang dia tuh harus rajin dan setiap pagi itu harus Setiap pagi dibersihkan. Pada bagian pengarahan ini menurut saya seharusnya seorang peternak juga harus memberikan waktu-waktu tertentu atau jadwal kepada anggota ataupun bawahan agar mereka tahu jam segini itu harusnya begini, jam segini itu harusnya begini. Jadi bukan hanya mengatakan bahwa harus diberi ini, tetapi juga harus sesuai ada jadwalnya. Alangkah lebih baiknya lagi apabila kita memiliki papan jadwal atau schedule untuk lebih akurat tentang pengarahan yang kita berikan serta dalam pengawasan nantinya. Yaitu bagian pengawasan, bagaimana cara kakek melakukan pengawasan terhadap pekerja kakek? Pengawasannya itu ya setiap dia pulang dari rumah itu kita perhatikan. Andai kata dia ini ada belum mengetahui kali tentang itu, baru kita arahkan ini jangan ambil mulai ini. Dan untuk yang kandang tadi ya kita tahu kumpulkanlah itu walaupun kita bersihkan, kumpulkanlah itu kotoran-kotoran tanah itu supaya tidak mengganggu terutama lingkungan. Menurut saya yang dilakukan oleh narasumber juga sudah cukup tepat, hanya saja diperlukan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, diperlukan papan jadwal untuk dihitung misalnya angka pertumbuhannya sekian, angka kematiannya sekian, angka penambahan berat bobot badannya sekian. Jadi dengan begitu kita semakin menambah ilmu juga dan semakin tahu apa yang harus kita perbuat ke depannya dan apa yang harus kita tambahin, apa yang harus kita kurangin. Setelah berbincang-bincang dengan beliau, bahwa beliau juga memiliki masalah yang dihadapi, yaitu bahwa bulan lalu itu ada satu kambing yang mati. Nah, menurut saya solusinya itu adalah sama sangkut pautnya dengan hal sebelumnya itu di bagian kesehatan, bahwa memang harus diberikan konsentrat dan pakan yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Dan seperti yang saya bilang, bahwa jika diperlukan, vitamin itu harus diberikan kepada ternak. Namun, untuk menghemat biaya pengeluaran, maka kita harus mencari alternatif, yaitu sumber vitamin ataupun protein, ataupun konsentrat dari bahan yang alami. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe.